Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saya masih berada di boothnya Yamaha di Indonesia Motorcycle Show 2022 dan masih di sampingnya Yamaha X-Max 2023. Yang mana fitur barunya seperti yang kemarin di video pertama sudah saya singgung adalah dia punya fitur panel instrumen terbaru yang bisa nampilin navigasi, bisa terkoneksi dengan Y-Connect, full digital, pokoknya keren banget. Nah, pada video kali ini saya mau khusus ngupas tentang speedometernya atau panel instrumennya itu bersama ahlinya dengan Mas Hanggi dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Biar lebih jelas, lebih detail, sampai ngupas gimana cara koneksinya, pakai aplikasi apa, gitu. Oke, kayak gimana? Tonton terus sampai akhir. Mas Hanggi, oke, apa kabar? Baik, Mas. Gimana kabar? Baik. Baik. Oke. Oke, Mas. Saya pengen ngajak teman-teman Otomotif TV ngupas tuntas panel instrumennya X-Max baru ini. Siap. Kan yang keren banget, gokil banget. Siap. Nah, kita langsung aja ke videonya kali, Mas. Langsung nonton aja ya. Ayo. Nah, Mas Anggi, terangin dulu deh, ini panel instrumennya sekarang isinya ada apa aja sih, Mas? Oke, nanti kita lihat di sini ya. Oke, Kita lihat dari ya, atas dulu kali, Mas. Sorry. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini tentunya sama Mas ya. Oke. Seperti apa namanya Y-Connect sebelumnya, kalau sudah terkoneksi dia akan muncul APP dan baterai dan lain-lain seperti ini ya. Ya. Oke. Lalu di sini juga ada indikator kalau kita ini sudah tergabung nanti dengan fitur yang jauh lebih menarik nih, navigation. Jadi di sini kalau sudah terhubung dia akan muncul tanda seperti ini. Gambar peta ya? Iya, lalu di sini ya seperti biasa ya, average speed, average consumption dan status consumption. Lalu ini ada suhu, temperatur. Ya? Sama ini jam ya, Mas? Yes, betul. Oke. Oke. Ya kalau di sini seperti biasa, ini speedometer, bensin, ini odo seperti itu Mas. Sudah. Kemudian? Nah, kita ada beberapa fitur di sini Mas ya. Ini menu home-nya ya? Menu iya, di luarnya ya? Jadi dulu ya, oke. Jadi di sini ada musik. Nah, tentunya musik ini bukan bisa mendengarkan dari motornya Mas ya, tapi ini akan seperti kita bisa memainkan player yang ada di handphone kita seperti itu. Ya tentunya di sini perlu diperhatikan juga ketika menggunakan fitur ini, perlu juga konsumen-konsumen kita untuk memperhatikan keselamatan. Contoh, karena ini bisa mengatur player yang ada di handphone kita, ya. Tentunya juga konsumen juga diharapkan tidak terlena, maksudnya musiknya besar-besar dan lain-lain seperti itu. Utama ya. Safety first ya. Jadi ini untuk ngatur musik kalau misal kita dengerin pakai intercom ya paling ya. Betul, intercom atau menggunakan Bluetooth headset. Oh, Bluetooth headset. Iya, ataupun Bluetooth biasa, headset biasa bisa Mas. Oh, bisa ya. Seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Lanjut Mas. Lalu ini ada Odo Trip. Ya, ini Odo seperti biasa. Lalu ini ada meter display, ini display untuk mengatur apa namanya? Iya, seperti ini tachometer, ekonya, lalu di sini speed. Seperti itu. Sini saya back. Lalu di sini ada navigasi. Ya, lalu di sini juga ada notifikasi. Dan di sini ada juga cuaca ya. Lalu di sini ada beberapa setting, Mas. Seperti itu. Kita masuk ke yang paling keren deh, Mas. Kita masuk ke yang tadi, navigation Mas. Navigasi, kita masuk ke navigasi ya. Jadi untuk navigasi ini kita ada apa namanya, seperti aplikasi pendukung, yaitu kita pakai Garmin Street Cross di sini. Kayak gimana sih Mas aplikasinya? Ini ikonnya seperti ini Mas. Ini adalah Garmin Street Cross ya Mas ya. Ini kalau kita buka, ini sebenarnya dia harus login dulu dan harus koneksikan dengan motornya ini dulu. Jadi tanpa dikoneksikan dia tidak bisa menggunakan fitur ini Mas. Jadi dia seperti membaca ID dari motor ini. Sehingga nanti dari Garmin akan mengizinkan untuk mendownload petanya seperti itu. Jadi petanya kita akan download dulu di sini. Setelah kita dapat petanya baru kita bisa gunakan fitur dari Garmin Street Cross ini sendiri. Seperti itu. Nah ini kalau sudah dibuka aplikasinya, kemudian? Kalau sudah dibuka di sini dan sudah terhubung dengan apa namanya Bluetooth ya, Mas? Sepeda motor, tentunya dengan Bluetooth. Lalu di sini kita tinggal klik navigasinya. Nah di sini ada beberapa fitur, ya. Contoh ini untuk go home ini karena kita harus atur dulu Mas. Untuk posisi rumah kita nanti kita bisa set di sini. Nanti dia akan memberikan navigasi. Jadi muncul di sini ya. Ini kayak di mirroring sebenarnya ya. Yes, nah dia akan memberikan seperti estimasi waktu perjalanannya berapa lama gitu, rutenya seperti itu. Ini ada turn by turn ya, belok kanan kirinya ya. Iya, seperti itu. Wah, ini mirip Google Maps sih ya. Iya.
ini berarti benar-benar kita harus setting dulu di HP tujuannya kemana, baru nanti muncul di sini ya? Yes, jadi nanti untuk apa namanya keperluan kita bisa lakukan setting di HP, gitu, di Garmin Street Cross-nya itu sendiri, seperti itu. Ini selama pas kita pakai berarti HP harus selalu terkoneksi dengan motor ya, harus standby ya? Yes. Oke, benar Mas. Gitu. Oke. Terus tadi buat koneksinya lewat yang tadi setting ya Mas? Untuk biar terhubung dulu HP betul. ke motor? Betul. Kita harus aktifkan untuk Bluetooth-nya dulu, seperti itu Mas Aan. Boleh kasih lihat ya Mas? Boleh. Boleh keluar dulu Mas? Ini kita masuk ke setting ya. Oke. Lalu di sini ada connection. Oke. Nah, di sini di connection ini ada Bluetooth. Oke. Kita pilih Bluetooth. Oke. Lalu kita pilih Discovery Mode. Oh. Oke, Discovery Mode. Ya. Lalu, nah ini kalau kita sudah pilih Discovery Mode, ini sudah bisa dibaca oleh handphone kita. Oh. Seperti itu. Dan tentunya untuk mengkoneksikan ini kita butuh Y-Connect juga, Mas. Oh gitu? Iya. Jadi harus Y-Connect dulu sebelum yang Garmin? Betul. Oh, oke. Gitu. Jadi Y-Connect-nya dulu nanti terhubung, terus Garmin diinstal, buka Garmin-nya, nanti Garmin akan membaca ini ya, ID motornya, lalu nanti Garmin akan memperbolehkan kita untuk mendownload Maps-nya. Oke, yang tadi Mas terangin di awal. Betul. Ya? Oke. Oke, lanjut Mas. Oke, ini saya back ya. Oke, back. Lalu di sini kita juga bisa lihat device yang sudah terpairing, gitu. Device apa saja gitu. Jadi kalau misalnya ada dua handphone, kita mungkin punya dua handphone Mas ya, sudah pernah terpairing di sini, itu nanti otomatis bisa pakai di dua handphone ini gitu Mas. Oke, apalagi Mas yang bisa ditampilkan Mas? Oke. Mungkin dari sisi Y-Connect-nya ini agak sedikit berbeda. Apa itu? Ya, jadi gini, kalau Y-Connect di unit-unit lain, mungkin ya unit Y-Connect terdahulu itu kan hanya muncul notifikasi ketika ada panggilan ataupun ada message masuk, ya seperti tanda telepon kedip-kedip ataupun tanda message kedip-kedip. Tapi kalau di sini itu sudah bisa tampil callernya siapa Mas? Kalau kita di call. Muncul namanya. Iya, mungkin bisa saya contohkan Mas. Coba Mas, contoh Mas. Oke, saya contohkan ya. Oke. Nah, seperti ini Mas. Oh. Contohnya. Jadi benar-benar langsung muncul namanya, siapa yang nelpon ya? Namanya. Dan di sini juga kita bisa untuk mengangkat teleponnya Mas. Mengangkat teleponnya bisa langsung? Iya, mengangkat teleponnya itu kita cukup dengan menekan tombol ini Mas. Oh, tombol atas Mas? Tombol atas. Ya, ini kan posisi seperti ini ya. Ya. Oh gitu, ngangkatnya langsung atas. Udah terangkat itu langsung ya? Itu udah terangkat. Oh, keren ya. Jadi kita di jalan kalau ada telepon penting bisa langsung ngangkat ya, nggak perlu ngeluarin HP ya. Betul. Di sini juga selain dia hanya mengangkat, kadang kan mungkin suaranya kurang jelas. Itu bisa dibesar kecilin suaranya. Oh, tinggal naik turun juga. Tombol atas dan bawah, atas dan bawah ini untuk memperbesar volumenya ya. Volume di handphone. Oke, ini sudah sangat keras, sudah maksimum. Lalu kita bisa turunkan juga. Nah, seperti ini. Kalau kita mau matikan, tekan tombol yang tengah sini. Ini saya matikan ya di sini. Ya, ini untuk mematikan. Matiin Mas. Oke, udah ditutup telepon. Udah ditutup. Oke. Kalau pesan kayak gimana Mas? Kalau pesan, oke, saya kirim pesan dulu ya. Oke. Sebentar. Nah ini nih, yang kemarin di komentar banyak yang lucu-lucu nih. Takutnya yang kirim pesan yang kedua. Bikin kaget. Oke, saya akan coba kirim pesan. Coba Mas. Oke, kirim pesan. Ada pesan masuk. Oke, pesan masuk ya Mas. Ada tanda pesan ini ya Mas? Oke, benar Mas. Oh, ada tanda pesan itu. Ada tanda pesan, lalu kemudian, di sini kita masuk ke, bisa kita lihat ke notifikasi. Oh, harus buka notifikasi. Oke, ada ya. Oh, kalau diklik baru muncul ya? Baru diklik muncul. Lalu kalau misalnya ini kan message-nya pendek Mas. Iya. Kalau message-nya panjang, itu kita klik lagi Mas. Nah, dia akan keluar. Jadi kalau misalnya dia panjang sampai ke bawah, itu nanti akan ada scroll bar di sini. Itu kita bisa turun naikin pakai ini tombol yang di sini sebelah kiri ini. Oke. Seperti itu. Lalu kalau kita oke, dia akan hilang, hapus datanya. Jadi masuk ke notifikasi yang bacanya ya? Betul sekali. Selama belum dibuka ke notifikasi, cuma lambang aja ya? Betul, lambang. Lalu kalau misalnya kita buka itu seperti list pesan. Oh gitu kalau banyak? Iya, betul. Artinya kalau belum dibuka ya belum ketahuan siapa yang ngirim ya? Betul, belum. Berarti aman teman-teman. Kalau ada WA atau SMS dari seseorang yang kita takutin, nggak langsung muncul namanya di sini. Aman, tenang aja, tenang. Kecuali telepon ya. Kalau telepon tulisannya satpam kantor yang nelpon, hati-hati.
Oke Mas, Lalu selanjutnya apa lagi Mas? Fitur lainnya di sini juga ada weather ya, cuaca. Jadi kita mungkin bisa memprediksi nanti pulang kantor hujan atau enggak, atau seperti apa untuk mempersiapkan diri gitu ya. Ini kita klik weathernya ini. Nanti dia akan membaca data ini dari handphone kita. Oh, dari handphone? Iya, dari handphone. Data ini dapat dari si handphone kita ini gitu. Oh, gitu. Iya, betul, seperti itu. Jadi tinggal nyedot data di HP kita ya? Iya, betul. Dia bukan akan dari Y-Connect-nya ya? Bukan dari Y-Connect-nya. Atau maupun dari Garmin-nya bukan ya? Iya, seperti itu Mas. Jadi gitu. dia akan ambil beberapa informasi seperti itu. Ini ada perakiran cuaca ya, ada suhu, minimum kayaknya. 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian. Waduh, hujan nanti nih. Harus buru-buru pulang nih kita. Udah mau hujan 3 jam ke depan. Oke, lanjut. Apa lagi Mas? Jadi kalau musik tadi harus ada musik di ini ya, di smartphone-nya ya. Kalau musik iya. Oh, udah ada nih. Jadi dia sebenarnya kalau misalnya untuk fungsi ini Mas, mungkin ada kayak apa namanya player gitu ya. Itu bisa kita play dari sini. Jadi kita bisa atur volumenya, play pause-nya, mungkin next musiknya atau back itu bisa dimainkan dari sini seperti itu Mas. Lalu di sini ya ini ya seperti biasa Odo, tip 1, tip 2 ini sudah biasa. Itu yang tadi ya, settingan depan ya. Iya, settingan depan. Lalu di sini juga setting TCS dari sini ya Mas ya? Setting ya, TCS dari sini. Setting TCS, terus di sini ada information, jam, lalu di sini brightness. Jadi keterangan dari layar ini Mas bisa diatur ya? Layarnya bisa diatur ya, TFT display-nya ini kita bisa atur. Wah. Gitu ya. Nah, ini 3 pilihan. Nah. Ya. Apa lagi Mas? Lalu untuk bahasa, gimana nih bahasa gitu ya? Di sini kan bahasa ini pakai bahasa Inggris, ya kan? Bahasa ini bisa diatur dari Y-Connect-nya Mas. Jadi nanti untuk bahasa di dalam TFT-nya ini Mas, itu ada di info display di sini. Nah ini kita bisa ubah bahasanya, misalnya pakai bahasa Indonesia seperti itu ya. Tuh lihat Mas. Loh, berubah jadi setelan, cuaca, musik. Wah. Indonesia banget ini. Oke, tampilan meter. Iya. Ini navigasi, notifikasi. Notifikasi. Wah, jadi kita bisa atur dengan Y-Connect itu sendiri, seperti itu Mas. Jadi nyetingnya bukan dari sini ya, bukan dari panel meternya langsung ya, tapi dari Y-Connect-nya ya. Yes, dari Y-Connect-nya. Oke. Dan juga mungkin nanti konsumen pasti akan ada yang bertanya, ini gimana kalau misalnya kita mau pakai Y-Connect-nya aja, tanpa Garmin, itu bisa. Mau pakai Garmin-nya aja tanpa Y-Connect, itu bisa. Bisa. Lalu mau pakai dua-duanya, itu lebih bagus lagi. Itu bisa, Mas. Tapi tadi kalau nggak install aplikasi Garmin-nya nggak bisa nantepilin navigasi dong? Tidak bisa. Tapi kalau mau install Garmin-nya tadi harus install Y-Connect dulu kan? Yes, Y-Connect dulu. Baru bisa install Garmin kan? Iya. Oke. Nggak cuma install Mas ya, harus di pairing juga loh. Harus pairing ya, yang penting itu ya? Iya, oke. Oke Mas Anggi, terima kasih banyak keterangannya. Terima kasih. Lengkap banget, jadi gamblang, kita jadi tahu tentang detail dari panel meter barunya milik XMAX ini. Makasih banget Mas. Siap, sama-sama. Jadi itu dia teman-teman, video kali ini kita kupas tuntas panel meternya XMAX 2023. Udah jelas banget kan, kita bisa tahu bahwa ya keren banget lah membawa standar baru di kelas 250 cc. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif_TV. Jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor. Oke.